Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to merstudio.id. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nilai limit fungsi irasional di bentuk tak hingga. Nah, jadi limit fungsi bentuk irasional ini dia biasanya berbentuk akar ya, atau pada umumnya berbentuk seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat plus bx plus c kurang dengan px kuadrat ditambah qx ditambah r ya. Nah, dimana akar-akar ini di dalamnya itu bentuk kuadrat. Nah, sedangkan ini berbentuk irasional ya. Nah, untuk menentukan nilai limit seperti ini, misalkan kita terdapat sebuah contoh soal ya. Misalkan tentukanlah contoh soal, tentukan nilai limit x menuju ke tak hinggaan akar dari x kuadrat dikurang 4x dikurangi dengan akar dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini maka kita memerlukan beberapa teknik. Kalau di substitusi otomatis hasilnya pasti hasilnya nggak tentu ya, karena akan menghasilkan akar tak hingga dikurangi dengan akar tak hingga. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Pertama-tama kita kalikan dulu dengan akar sekawan ya. Ini sama dengan konsep sebelumnya, yaitu dengan mengalikan akar sekawan. Limit x menuju tak hingga akar dari x kuadrat dikurang 4x dikurang akar dari x kuadrat dikurang 5x tambah 1 kalikan dengan akar sekawan akar x kuadrat dikurang 4x. Nah, kawannya kurang itu adalah tambah ya, tambah akar dari x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Yang berubah itu hanya ini aja ya. Nah, itu cara mengalihkan akar sekawan. Sedangkan yang di dalam akar ini tidak boleh diubah ya, tidak boleh diutak-atik. Nah, di bagian penyebutnya juga harus menulis ulang. Ini satunya menulis ulang dengan pembilang ya. Nah, seperti itu juga harus ditambah. Lihat ya, dalam mengalihkan ini harus sama ya, atas dan bawah itu harus sama. Nah, lalu langkah berikutnya, bagian pembilang kalikan dengan pembilang. Penyebut yang ini kan nggak ada angkanya, artinya per satu ya, dikalikan dengan yang ini penyebutnya juga, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ingat pada bentuk istimewa aljabar, a dikurang b dikali a tambah b itu akan menghasilkan a kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, anggaplah ini a ya, ini a dan yang ini b ya. Nah, maka ini juga jadi b nih. Yang ini a ya, a dikurang b dikali dengan a ditambah b, hasilnya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat ya. Kita simpan di sini saja untuk ingat. Yang ini simpan di sini saja sebagai pengingat. Biar ya. Nah, tadi
A dikurang B dikali A tambah B. Hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Limit X menuju ketahinggaan akar dari A kuadrat, berarti adalah A ya. Nah, jadi bentuk akarnya kita hilangkan saja. Jadi X kuadrat dikurang 4X, kemudian dikurang ya. Yang ini jika kita pangkatkan dengan 2, maka juga sama, akarnya hilang. Dikurang X kuadrat dikurang 5X ditambah 1. Untuk bagian penyebut, tinggal kita tulis ulang bagian ini aja ya. Karena 1 dikalikan berapapun kan tidak pengaruh ya. Per ini akar dari X kuadrat dikurang 4X ditambah akar dari X kuadrat dikurang 5X tambah 1. Ya, ini dihilangkan saja. Nah, untuk berikutnya bagian atasnya operasikan. Di bagian pembilangnya dioperasikan dulu ya. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat, kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu ya supaya lebih mudah dioperasikan. X kuadrat minus 4X dikurang X kuadrat ditambah 5X dikurang 1. Bagian penyebutnya tetap ditulis ulang. Nah, setelah itu bagian atasnya kita operasikan. X kuadrat dikurang X kuadrat habis ya. Negatif 4X ditambah 5X hasilnya adalah 1X. Ini habis, bisa kita coret ya. Nah, sehingga hasilnya limit X menuju tak hinggaan negatif 4X ditambah 5X hasilnya 1X, atau kita tulis X saja. X dikurangi 1 per akar dari X kuadrat dikurang 4X ditambah akar dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan sampai di langkah ini? Maka ya untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu membagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 1 ya. Sedangkan yang ini kan pangkat setengah nih. Kalau bentuk akar itu sama saja dengan pangkat setengah. Karena pada hukum perpangkatan akar dari n a pangkat m, akar n dari a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Sehingga kalau misalkan bentuknya seperti ini, akar dari X kuadrat dikurang 4X itu sama saja dengan X kuadrat kurang 4X, pangkatnya di sini kan pangkat 1 ya, sedangkan yang ini kan pangkat 2. Nah, akar 2 maksudnya. Sehingga memenuhi bentuk yaitu X kuadrat kurang 4X pangkat setengah. Nah, karena pangkat terbesarnya adalah X pangkat 1, jadi kita bagi dengan 1 per X pangkat 1 ya. Dibagi dengan 1 per X pangkat 1, atau cukup tulis 1 per X ya. 1 per X. Limit X menuju ke tak hinggaan, X dibagi dengan X itu hasilnya 1. Negatif 1 dikali dengan 1 per X itu hasilnya negatif 1 per X. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya ini 1 per X itu bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. 1 per X itu sama saja dengan 1 per akar dari X kuadrat ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada
ini ya, akar dari x kuadrat itu, ini kan kalau nggak ada bilangannya kan 2 ya. Nah, sehingga dalam bentuk pecahan itu berdasarkan sifat perpangkatan tadi, maka yang ini kan akar 2 dari x pangkat 2 itu adalah x pangkat 2 per 2 sama dengan x pangkat 1 ya. Nah, sehingga ini x pangkat 1 ini kan juga bisa ditulis x ya. Nah, sehingga 1 per x ini sama dengan 1 per akar dari x pangkat 2, atau yang bilangan ini nggak perlu ditulis pun nggak masalah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk yang ini bisa kita ubah ke bentuk lain, yaitu 1 per akar x kuadrat. Ya, sama aja bentuknya. 1 per akar x kuadrat itu sama dengan 1 per x. Sehingga apa yang terjadi jika kita kalikan ya, yang ini akar dari x kuadrat dikurang 4x dikali dengan 1 per akar x kuadrat, jadi dibagi dengan akar x kuadrat. Kemudian yang ini akar dari x kuadrat kurang 5x tambah 1 itu sama saja, artinya akar dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 dibagi dengan akar x kuadrat. Nah, langkah berikutnya ditulis ulang kembali. Nah, pada sifat perpangkatan juga atau sifat bentuk akar ya, juga berlaku seperti ini. Akar A per akar B sama saja dengan akar dari A per B. Nah, jadi jika soalnya seperti ini ya, maka kita bisa ubah menjadi ini ya. Ini bentuk akarnya kita panjangkan. Nah, dipanjangkan gitu, dibagi dengan x kuadrat. Begitu juga dengan yang ini, akar dari x kuadrat kurang 5x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat. Ini jadi reminder aja ya, catatan. Kemudian ditulis ulang kembali bentuk limitnya. Nah, kalau udah sampai ke tahap ini, lanjutkan lagi. X pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 hasilnya 1 ya. Kemudian negatif 4x dibagi dengan x pangkat 2, itu hasilnya adalah negatif 4 per x. Berarti 1 dikurang 4 per x. Kemudian untuk yang ini juga sama ya. X pangkat 2, kita cari tempat lain aja ya. X pangkat 2 dibagi x pangkat 2 dikurang 5x per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2. Ini hasilnya 1, ini 5 per x, yang ini tambah 1 per x pangkat 2. Jadi hasil dari ini adalah yang ini ya. Ini kita taruh ke dalam akar. Nah, setelah itu baru kita mensubstitusikannya. Mensubstitusikan nilai limit yang di sini ya ke bagian pembilang maupun penyebut. Ya, sehingga jadinya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga 1 kurangi limit x mendekati tak hingga 1 per x bagi dengan akar dari
Ini bisa selipkan ya limitnya di sini ya. Limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi dengan, kalau 4 per X itu bentuk lainnya adalah 4 dikali dengan 1 per X. Nah, jadi kan seperti ini maksudnya ya. 4 per X itu sama saja dengan 4 dikali dengan 1 per X. Nah, limitnya yang ini bisa kita selipkan antara 4 dan 1 per X. Oke, dikurang limit. Dikurangi 4 dikali limit X mendekati tak hingga 1 per X. Kemudian ditambah dengan akar dari limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 5 dikali limit X menuju tak hingga 1 per X ditambah limit X menuju tak hingga 1 per X kuadrat ya. Jadi bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 1, limit X mendekati tak hingga 1, itu hasilnya adalah 1. Limit X mendekati tak hingga 1 per X, ini seperti sifat sebelumnya ya, yaitu hasilnya adalah 0. Kemudian per akar dari yang ini hasilnya adalah 1. Dikurangi dengan 4 dikali limit X mendekati tak hingga 1 per X, itu hasilnya 0, ditambah akar dari yang ini hasilnya 1 kurang 5 dikali 0 ditambah dengan 0 kuadrat. 1 dikurang 0 hasilnya 1 per akar dari 1 dikurangi 4 kali 0 itu kan 1 ya, tambah 1 akar dari 1 dikurangi 0 ditambah 0, 1 kurang 0 tambah 0 hasilnya 1 juga. Jadi ini akar 1. Akar 1 hasilnya 1. 1 per 1 ditambah akar 1 hasilnya juga 1. Jadi 1 per 2. Nah, jadi nilai limit ya, jika terdapat soal seperti ini, limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat dikurang 4X dikurang akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 1, yaitu hasilnya adalah 1 per 2 setengah ya. Oke, demikian video singkat yang bisa dijelaskan hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.